Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Hari ini kita kembali berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sudah siap ya? Iya, kalau sudah siap, jangan lupa persiapkan juga Alkitab dan persembahannya. Ya adik-adik, kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pembuka dengan lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik, ya minggu kemarin sekolah minggu, masih ingat tentang apa pengajarannya? Iya, Yesus memberkati anak-anak. Nah, minggu ini temanya tentang Yesus mengasihiku. Sebelum itu adik-adik, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada anak-anak kami, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu supaya kami dapat bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi telinga dan hati kami supaya kami dapat mengerti pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, yuk kita buka Alkitab kita ya dalam perjanjian baru adik-adik ya.
1 Yohanes pasal 4. Coba kita cari ya, 1 Yohanes pasal 4. Sudah ketemu? Ayatnya yang ke-17 sampai dengan 21. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai dengan 21. Nah, bagi adik-adik kelas balita, dengarkan baik-baik ya. Dan untuk anak-anak kelas Pratama dan Madya, yuk baca bersama-sama dengan Ibu Erna ya. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai dengan 21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, demikian adik-adik bacaan pengajaran sekolah minggu pada hari ini. Shalom. Selamat pagi adik-adik kelas Madya dan Praremaja. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca kesaksian firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 21. Tema kita pada kebaktian anak online pada hari ini adalah Yesus mengasihiku. Adik-adik, kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita sungguh sangat besar. Kita senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kasih yang bersumber dari Tuhan itu harus kita nyatakan kepada orang lain. Jadi kasih yang kita terima dari Tuhan itu jangan kita simpan sendiri, tetapi harus dibagikan kepada orang lain. Ya. Nah, adik-adik, dalam kitab Injil kita melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus ketika masih bersama dengan murid-murid di dunia ini. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi orang yang sakit, orang yang cacat, orang yang berdosa, semua orang dikasihinya. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus selalu mengajarkan kasih di dalam perbuatan dan perkataannya. Nah, adik-adik, sesuai dengan surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 21, di sini kita diminta untuk mengasihi saudara kita. Adik-adik tahu tidak? Saudara di sini siapa? Ya, mereka adalah orang-orang yang bukan hanya satu agama dengan kita. Ya, satu gereja dengan kita atau satu keluarga dengan kita. Tetapi semua orang adalah saudara kita. Maka kita harus mengasihi mereka. Nah, kalau bicara mengenai mengasihi sesama, mengasihi saudara, kakak jadi teringat ya,
akan sebuah kisah persahabatan yang sangat baik sekali untuk kita tiru. Adik-adik bisa melihat ya melalui gambar yang kakak siapkan. Ya, silahkan dilihat gambarnya. Nah, di sini adik-adik akan melihat ya dengan baik persahabatan dua orang. Dua orang yang sangat mengasihi. Tahu nggak adik-adik bahwa ternyata dua orang ini adalah orang yang cacat tubuhnya atau difabel ya. Nah, adik-adik uniknya lagi persahabatan mereka itu tidak mengenal perbedaan agama. Yang satu beragama Islam, yang satu lagi beragama Kristen. Tetapi mereka sungguh sangat mengasihi. Tahu nggak adik-adik? Yang buta dapat berjalan. Sedangkan yang satu lagi dapat melihat tetapi tidak bisa berjalan. Tahu nggak yang dilakukannya bagaimana? Yang buta ini senantiasa menggendong temannya yang nggak bisa jalan untuk pergi kemana saja. Begitu juga yang bisa melihat selalu mengarahkan temannya untuk dapat berjalan dengan baik sekalipun dia tidak bisa berjalan dengan kakinya. Nah, persahabatan dua orang ini sangatlah erat, sangatlah baik. Mereka itu adalah orang-orang dari Damaskus, ya. Nah, ternyata saking mereka itu sangat mengasihi satu dengan yang lain, bahkan ketika salah satu dari mereka meninggal, tidak lama kemudian temannya atau sahabatnya meninggal juga. Wah, sungguh sangat sedih ya adik-adik ya. Namun mereka telah memberikan pelajaran yang baik untuk kita tiru. Bahwa persaudaraan itu seperti itu. Tidak dikotak-kotakan. Maka kemudian kita jangan lagi melihat perbedaan. Kasih yang kita tunjukkan, yang kita nyatakan kepada sesama kita adalah kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan lagi melihat perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, itu jangan lagi kita lihat. Tetapi kita lihatlah ya bahwa semua orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan hadirkan di sekitar kita adalah saudara. Maka kita wajib untuk mengasihinya. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan mengasihi semua orang, maka kita diajarkan untuk mengasihi semua orang. Maka orang-orang di sekitar kita adalah saudara. Nah, kalau kita sudah menganggap orang-orang di sekitar kita adalah saudara, maka tidak akan ada namanya keributan, kebencian, ya, dendam, tidak akan ada. Yang ada adalah kehidupan yang saling mengasihi, kehidupan yang saling menopang, ya, dan tentunya hidup ini akan menjadi indah. Nah, belajar dari kisah dua orang difabel yang bersahabat erat, ya, sekalipun berbeda agama, maka adik-adik juga diajak untuk selalu mengasihi sesamanya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Demikian cerita pada minggu pagi ini. Kiranya adik-adik bisa melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Nanti persembahannya bisa diantarkan oleh mama atau papanya ke gedung gereja. Sebelum itu, dengar dulu nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita juga akan memuji Tuhan dengan lagu syukur kepada Allah.
adik-adik, kita akan bawa persembahan dalam doa dan juga untuk menutup firman Tuhan. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat berlimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar dapat berguna dan bermanfaat bagi gerejamu. Tuhan, berkati juga Bapak Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan ini, kiranya itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat melakukan, mengasihi sesama kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah anak-anak kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tematis pada saat ini dari pelengkap Kidung Jemaat 277, Sekalipun Diriku Dapat Berkata-kata. Ya adik-adik, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 364, Tuhan Allah beserta Engkau. Ya adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik yang belum mengambil tanda kasih,
Silakan untuk orang tua mengambilnya hari ini, Minggu tanggal 30 Januari, setelah selesai kebaktian pagi hingga jam 12. Silakan untuk para orang tua dapat mengambilnya. Itu saja adik-adik pengumuman dari kakak. Sampai bertemu di kebaktian selanjutnya. Dadah.